Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana keadaan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kali ini, Bu Ellen membahas materi terakhir pada semester 1, yaitu mengenai energi dalam sistem kehidupan. Setiap saat, manusia memerlukan energi untuk melakukan berbagai aktivitas. Kamu dapat berjalan, berpikir, belajar, dan bermain karena tubuhmu memiliki energi. Bahkan saat tidur pun, manusia juga membutuhkan energi. Hewan dan tumbuhan memerlukan energi untuk melangsungkan kehidupannya. Tak hanya makhluk hidup, benda mati pun juga memerlukan energi. Sebagai contoh, Bu Ellen memiliki sebuah kelereng. Kelereng tersebut Bu Ellen letakkan pada permukaan buku yang posisinya miring dengan sudut 30 derajat. Ketika kelereng Bu Ellen letakkan pada ujung permukaan buku, kemudian Bu Ellen lepaskan, apa yang terjadi pada kelereng? Kemudian energi apa saja yang terdapat pada kelereng tersebut? Kelereng itu dapat bergerak karena adanya energi. Kelereng memiliki energi potensial karena kedudukannya. Energi potensial inilah yang menyebabkan kelereng dapat bergerak. Energi potensial berubah menjadi energi kinetik saat kelereng bergerak. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa energi itu kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Satuan dari energi adalah Joule. Energi terdapat dalam berbagai bentuk. Energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Energi potensial dan energi kinetik itu merupakan contoh dalam bentuk energi. Apakah ada bentuk energi-energi lainnya? Ya, ada energi kimia, energi listrik, energi panas, energi cahaya, dan lainnya. Energi potensial. Setiap benda menyimpan energi potensial. Sebagai contoh, buah yang berada di atas pohon mempunyai potensi untuk jatuh karena buah mendapatkan pengaruh gaya gravitasi bumi. Ketinggian buah menyebabkan benda memiliki energi potensial. Kayu-kayu di hutan juga menyimpan energi potensial dalam bentuk senyawa kimia. Oleh karena itu, energi potensial didefinisikan sebagai energi yang dimiliki oleh suatu materi karena kedudukannya atau posisi. Sehingga kita dapat merumuskan besarnya energi potensial sebanding dengan massa benda dan ketinggian benda. Nah, di sini dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Semakin besar massa benda, maka energi potensial yang dimiliki akan semakin besar. Semakin tinggi letak suatu benda, maka energi potensial yang dimiliki oleh suatu benda juga akan semakin besar, dan sebaliknya. Percepatan gravitasi bumi ini adalah suatu konstanta besarnya 9,8 meter per sekon kuadrat. Sebagai contoh, buah kelapa berada ketinggian 4 meter dari permukaan tanah. Apabila percepatan gravitasi di tempat tersebut sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat dan massa kelapa diketahui sebesar 1 kg, berapakah energi potensial dari buah kelapa tersebut? Nah, mari kita jawab
dengan proses matematikanya. Massa benda. Massa kelapa 1 kilogram. Kemudian percepatan gravitasinya sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat dengan ketinggian 4 meter. Yang ditanyakan, berapakah energi potensial dari buah kelapa tersebut? EP-nya. Kita jawab, besarnya energi potensial setara dengan massa benda dikalikan percepatan gravitasi bumi dikalikan dengan ketinggian. Massa bendanya 1 kg, percepatan gravitasinya meter per sekon kuadrat dikalikan dengan ketinggiannya 4 meter. Sehingga kita temukan 1 dikalikan, ini 9,8 ya, 9,8 meter dikalikan dengan 4. 39,2 kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Ini setara dengan 9,2 Joule. Ya. Kemudian yang kedua, energi kinetik. Energi kinetik itu merupakan energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Energi kinetik itu bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Besarnya energi kinetik sebanding dengan massa dan kecepatan benda. Misalnya, bus dan mobil yang bergerak dengan kecepatan yang sama. Bus akan lebih sulit berhenti mendadak dibandingkan dengan mobil, karena bus memiliki energi kinetik yang jauh lebih besar daripada mobil. Begitu pula dengan mobil yang melaju lebih cepat dibandingkan dengan mobil yang sama melaju pelan. Energi kinetik benda yang bergerak dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Energi kinetik sama dengan setengah massa dikalikan percepatan kuadrat. Satuannya energi kinetik juga sama, Joule. Kita langsung contoh ke soalnya. Anton mengendarai sepeda kayu dengan kecepatan 2 meter per sekon. Jika massa Anton dan sepedanya sama dengan 24 kg, berapakah energi kinetik yang dimiliki oleh Anton? Nah, kita kerjakan. Diketahui kecepatan benda 2 meter per sekon. Massa Anton dan sepedanya, massa benda 24 kg. Yang ditanya, berapakah energi kinetik yang dimiliki oleh Anton? Kita jawab, besarnya energi kinetik banding dengan setengah kali massa kali kecepatan dikuadratkan. Setengah dikalikan massanya 24 kg dikalikan dengan kecepatannya 2 meter per sekon kuadrat.
Ya, sehingga kita coret 12, maka 12 dikalikan 2 kuadrat, berarti 12 kilogram kalikan dengan 4 meter kuadrat sekon kuadrat. Berarti 48 kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat setara dengan 48 Joule. Jadi, besarnya energi kinetik yang dimiliki oleh Anton yaitu 48 Joule. Jangan lupa kalian untuk selalu menuliskan satuannya ya, supaya nanti di akhir kita dapat mengkonversikan seperti ini. Selanjutnya adalah sumber energi. Nah, kehidupan di bumi ini berlangsung karena adanya energi. Untuk melakukan kegiatan sehari-hari, kamu perlu energi dari makanan. Begitu pula dengan hewan membutuhkan energi untuk hidupnya. Dalam kehidupan manusia, penggunaan energi semakin meluas. Energi itu dibutuhkan untuk kegiatan industri, transportasi, keperluan rumah tangga, seperti memasak, dan penerangan rumah. Mobil tidak dapat berjalan tanpa bahan bakar. Sepeda motor juga begitu. Kegiatan industri akan terhenti jika bahan bakar mesin tidak tersedia. Makanan kita sebagian besar berasal dari tumbuhan. Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Kira-kira apa yang terjadi ya apabila tumbuhan tidak dapat melangsungkan fotosintesis atau tidak dapat mendapatkan sinar matahari yang cukup? Nah, karena matahari itu merupakan sumber energi utama di bumi. Energi matahari yang sampai di bumi tersebar kemana saja dan berubah menjadi bentuk energi yang lain. Setiap zat yang melepaskan energi kita sebut sebagai sumber energi. Sumber energi itu kita bedakan menjadi sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber energi yang dapat diperbarui apa saja? Seperti ini ada sumber energi yang dapat diperbarui. Di sini ada matahari. Kemudian apalagi anak-anak? Ada air, ada angin, kemudian ada panas bumi. Kalau energi yang tidak dapat diperbarui, ini ada apa saja? Ada minyak bumi, kemudian ada gas alam, ada batu bara, kemudian ada nuklir. Nah, ini ya, sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Kemudian kita lanjut ke makanan sebagai sumber energi. Nah, telah kamu ketahui bahwa mesin kendaraan memerlukan bahan bakar agar bisa bergerak. Begitu pula dengan tubuh manusia yang memerlukan energi untuk melakukan berbagai aktivitas. Makanan itu merupakan sumber energi bagi tubuh. Makanan yang kita konsumsi setiap hari itu mengandung senyawa-senyawa penghasil energi. Senyawa-senyawa utama dalam makanan itu dapat digunakan sebagai sumber energi. Di antaranya ada karbohidrat, protein, dan lemak. Juga vitamin ya. Vitamin itu diperlukan dalam jumlah yang sangat kecil, tidak menghasilkan energi. Tapi kalau kekurangan vitamin itu dapat menyebabkan penyakit juga.
Nah, kalau tubuh disuplai makanan yang bergizi, pasti tubuh juga akan merasakan sehat. Jika tubuh kekurangan makanan, kekurangan nutrisi, maka dapat menyebabkan penyakit juga. Sekarang karbohidrat. Karbohidrat itu merupakan senyawa yang terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat terdapat dalam makanan pokok seperti nasi, jagung, ubi, dan roti. Karbohidrat menjadi sumber utama energi bagi tubuh, sehingga kita harus mengonsumsi karbohidrat setiap hari, tapi jangan sampai berlebihan. Karbohidrat itu ada banyak jenisnya. Nah, ada bentuk polisakarida. Polisakarida itu karbohidrat yang terbentuk dari banyak sakarida. Di antaranya ada amilum, selulosa, ada glikogen. Kemudian ada disakarida. Disakarida karbohidrat terbentuk atas di 2 molekul monosakarida. Meliputi ada maltosa, sukrosa, dan laktosa. Yang terakhir ada monosakarida. Monosakarida ini karbohidrat yang paling sederhana menurut susunannya, karena terdiri atas beberapa atom C. Contoh dari monosakarida ada glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Nah, karbohidrat itu mempunyai beberapa kegunaan. Selain sebagai sumber energi, itu sebagai penghemat protein, sebagai pengatur metabolisme lemak, membantu melancarkan pencernaan, dan membantu penyerapan kalsium. Itu contoh fungsi dari karbohidrat untuk tubuh. Kemudian yang kedua ada protein. Protein ini merupakan senyawa yang terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang sulfur serta fosfor. Protein terdiri atas beberapa asam amino yang saling bergabung melalui ikatan peptida. Protein berperan dalam struktur dan fungsi semua sel makhluk hidup. Protein ini dibentuk oleh asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Nah, asam amino esensial ini apa? Jenis asam amino yang sangat dibutuhkan tubuh, tetapi tidak dapat disintesis oleh tubuh. Sedangkan yang non-esensial ini dapat disintesis oleh tubuh. Ini ya, protein terdapat di mana saja. Nah, ini ada protein hewani dan protein nabati. Ini protein yang atas ini protein hewani, yang bawah ada protein nabati. Fungsi protein itu apa saja sih? Yang pertama jelas sumber energi. Yang kedua, membangun sel-sel tubuh. Yang ketiga, mengatur dan menjalankan metabolisme tubuh. Bisa juga menjaga keseimbangan asam basa dan keseimbangan cairan tubuh, serta dapat membentuk sistem kekebalan tubuh kamu. Nah, setiap 1 gram dalam protein mengandung 4 kalori. Dia protein dan karbohidrat 4 kalori tiap gramnya, sedangkan lemak itu 9. Kekurangan protein dalam jangka panjang ini dapat menyebabkan busung lapar. Pada anak-anak ini namanya kwashiorkor. Nah, seperti ini ya kalau kekurangan protein. Jadi di dalam tubuh itu kandungannya harus
seimbang, tidak boleh ada yang saling lebih banyak-banyakan. Jadi semuanya karbohidrat, protein itu juga harus seimbang. Tidak boleh karbohidratnya lebih banyak, proteinnya sedikit, atau proteinnya sedikit, proteinnya banyak, karbohidratnya sedikit. Semua itu harus seimbang. Kemudian lemak, atau kita sebut dengan lipid. Nah, lemak merupakan salah satu zat gizi utama bagi tubuh. Lemak memiliki berbagai fungsi yang sangat penting untuk mempertahankan kesehatan tubuh. Lemak ini dibedakan menjadi dua jenis. Ada lemak jenuh serta lemak tidak jenuh. Lemak jenuh ini jenis lemak yang mudah mengendap dan menjadi padat pada suhu ruangan. Lemak jenuh ini tidak sehat bagi tubuh karena mengandung kolesterol. Biasanya terdapat pada daging, santan, krim, margarin. Nah, itu semuanya mengandung lemak jenuh. Kalau lemak tidak jenuh, itu lemak yang berbentuk cair pada suhu ruangan. Nah, lemak tidak jenuh biasanya ini terdapat pada kedelai, ikan salmon, kacang-kacangan, biji jagung, biji bunga matahari. Nah, itu yang lemak tidak jenuh. 1 gram lemak itu menghasilkan 9,3 kalori. Nah, apa saja sih kegunaan lemak bagi tubuh? Kegunaan lemak bagi tubuh itu sumber asam lemak esensial. Juga dapat melarutkan vitamin. Lemak juga dapat membantu menghemat protein. Nah, kebutuhan energi dipenuhi dengan mengolah sumber energi dalam tubuh. Pada kondisi tertentu, itu dibutuhkan energi yang lebih besar. Misalnya pada saat sakit. Energi tambahan ini diperoleh dari protein. Dengan adanya lemak dalam tubuh, itu kebutuhan energi dipenuhi dengan mencerna lemak daripada mencerna protein. Sehingga jumlah protein tidak berkurang dan tetap berperan sebagai zat pembangun. Jadi sebagai menghemat protein ya. Yang terakhir itu dapat menjaga suhu tubuh dan melindungi organ. Nah, ini tadi fungsi dari lemak. Selanjutnya transformasi energi dalam sel. Transformasi, pembentukan, transformer, berarti orangnya ya. Transformasi energi dalam sel, ini pembentukan energi di dalam sel. Nah, telah kamu ketahui bahwa mesin kendaraan itu memerlukan bahan bakar agar dapat bergerak atau berjalan. Mesin kendaraan mengubah energi potensial yang terkandung dalam mesin atau solar menjadi tenaga gerak yang menggerakkan kendaraan. Mesin kendaraan merupakan tempat pengubahan energi yang tersimpan dalam bahan bakar. Selain kendaraan, makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia juga melakukan proses pengubahan energi, sehingga mereka dapat tumbuh dan melakukan aktivitas. Bagaimanakah proses transformasi energi pada makhluk hidup? Nah, transformasi energi dalam makhluk hidup itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, transformasi tumbuhan melakukan proses transformasi energi di dalam klorofil. Jadi kalau tumbuhan itu transformasi energi itu dilakukan di dalam klorofil. Sedangkan manusia itu melangsungkan proses transformasi energinya di dalam mitokondria. Nah, sekarang transformasi energi oleh klorofil. Oleh tumbuhan ya, di dalam klorofil. Klorofil itu merupakan zat hijau daun yang terdapat di kloroplas. Kloroplas
merupakan organel sel yang hanya terdapat dalam sel tumbuhan dan ganggang tertentu. Klorofil ini terletak pada bagian kloroplas, yaitu tilakoid. Klorofil akan menangkap cahaya matahari dan mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Nah, klorofil ini berfungsi dalam fotosintesis. Energi radiasi sinar matahari yang ditangkap oleh klorofil tadi untuk melancarkan proses fotosintesis karena digunakan untuk mereaksikan karbon dioksida CO2 dan air H2O untuk menjadi glukosa. Selain menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa, hasil reaksinya ini menghasilkan oksigen yang dapat digunakan oleh tumbuhan untuk beraktivitas. Jadi energi radiasi matahari yang berbentuk energi cahaya itu diubah menjadi energi potensial dan energi kimia yang disimpan dalam molekul karbohidrat dan bahan makanan lainnya. Kemudian, transformasi energi oleh mitokondria. Ini dalam manusia. Dari hasil pencernaan makanan, tubuh kita itu memiliki 3 zat sumber energi. Tadi karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, bagaimanakah ketiga zat itu dapat diubah menjadi energi? Energi ini oleh sel yang disebut dengan mitokondria. Mitokondria organel sel yang terdapat di dalam sel yang memiliki peran dalam respirasi sel. Di dalam mitokondria, energi kimia digunakan untuk mengubah karbohidrat, protein, dan lemak. Mitokondria juga banyak terdapat pada sel-sel otot, makhluk hidup, dan sel saraf. Nah, jadi di mitokondria inilah terjadi transformasi energi dari energi potensial menjadi energi kimia. Kemudian metabolisme sel. Nah, bahwa makhluk hidup itu mengalami transformasi energi yang digunakan untuk beraktivitas. Transformasi energi tersebut berlangsung melalui proses metabolisme. Apa sih metabolisme? Nah, metabolisme itu proses-proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Ada katabolisme dan ada anabolisme. Katabolisme atau respirasi. Pemecahan molekul kompleks yaitu karbohidrat, protein, lemak menjadi molekul yang lebih sederhana dengan menghasilkan energi. Nah, ini adalah contoh dari reaksi respirasinya. C6 metabolisme sel. Tadi katabolisme respirasi. Ini adalah contoh dari reaksi respirasi. C6H12O6 ini adalah karbohidrat. Ditambah O2 adalah oksigen. Menjadi CO2. Karbon dioksida dengan H2O berarti air plus energi. Jadi pemecahan molekul kompleks menjadi molekul lebih sederhana dengan menghasilkan energi. Itu ya. Yang kedua, anabolisme atau fotosintesis merupakan reaksi untuk merangkai senyawa organik dari molekul-molekul tertentu agar dapat diserap oleh tubuh. Fotosintesis merupakan perubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Proses yang dilakukan oleh tanaman atau makhluk hidup autotrof lain membutuhkan cahaya, air, dan karbon dioksida. Ini adalah reaksi dari fotosintesis. Apa saja yang diperlukan dalam proses fotosintesis? Ada CO2, karbon dioksida. Kemudian ada air.
Kemudian menjadi dengan menggunakan klorofil dan cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk karbohidrat dan oksigen. Nah, itu ya untuk anabolisme. Nah, kemudian metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Di dalam tubuh, sumber energi karbohidrat tidak serta-merta langsung digunakan oleh tubuh, tetapi harus diubah dulu ke bentuk lainnya, supaya dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh tubuh. Nah, di dalam tubuh, metabolisme karbohidrat itu diubah dalam bentuk glukosa. Sedangkan protein ini diubah dalam bentuk asam amino. Sedangkan lemak diubah menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, itu tadi pemahaman penjelasan dari Bu Ellen supaya bermanfaat bagi kalian. Bu Ellen akhiri, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.